perbuatannya waktu di dunia akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga Nabi Isa alaihissalam pernah berkata, "Ana yaumun jadid wa ana ala a'malikum syahid." Aku adalah hari yang baru dan aku kata hari akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah menuju tempat ini dihitung sebagai amal soleh yang menghantarkan kita semua pada akhir hayat husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ngomong di mana banyak. Tadi udah baca Yasin, udah baca Maulid, kitab berjanji, sejabat yang terbuat di dalam kitab berjanji. Jadi udah lama duduknya kita di sini. Cuman ada kata dari Syekh Jalaluddin As-Sayuti. Itu kata Syekh Jalaluddin As-Sayuti, rumah, tempat, kampung yang dibaca Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mengangkat kesulitan-kesulitan yang ada di rumah itu, yang ada di kampung itu. Setiap kesulitan Allah ganti dengan segala kemudahan. Bebas rumah itu dari bahaya kebakaran, bebas rumah itu dari bahaya pencurian. Dan yang paling indah kata Syekh Jalaluddin As-Sayuti, apabila rumah dibacakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memudahkan bagi orang tersebut untuk menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Kita kan bakalannya mati ya, kita bakalan mati. Saya kutip satu perkataan dari ulama. Dari ulama ini yang bikin kita kagak boleh sombong gitu. Ya, innamal mar'u hadisun ba'dahu fakun hadisan hasanan liman ahwaan. Innamal mar'u, sesungguhnya seseorang itu akan menjadi bahan cerita, bahan omongan ba'dahu, sesudahnya. Fakun hadisan hasanan liman wa'an, maka jadilah kamu bahan cerita yang baik untuk setelah kamu tiada buat dikenal. Jadi utuhnya manusia menjadi orang baik itu bukan ketika dia masih hidup. Saya ulangi lagi, utuhnya manusia menjadi orang baik itu bukan ketika dia masih hidup. Kalau masih hidup bisa jadi kita takut, iya, karena dia orang kaya, karena dia berpengaruh, kita takut. Tapi utuhnya manusia menjadi orang baik justru setelah dia kagak ada. Tadi saya sempat sedih ketika dibaca Maulid. Alhamdulillah Bang Malik, saudara saya, muridnya masih hidup. Muridnya masih hidup. Iya. Kalau udah hidup dia apa lagi tambahannya? Opek, masih ngeruk. Tuh orang masih hidup sama gurunya. Saya pernah belajar kitab, itu namanya kitab Irsadun Ibad. Itu bukan main posisi guru, beda sama orang-orang lain. Apalagi dia paham agama, terus agamanya dia ajari sama orang lain. Tapi namanya posisi guru itu bukan main. Kata Rasulullah, ijaztama al-alimu wal abidu ala siroti. Kata Rasulullah, ijaztamalu, apabila dikumpulkan al-alimu, orang yang berilmu, wal abidu, dan orang yang ahli ibadah. Jadi dikumpulin nih orang yang alim, orang yang mengetahui ilmu, wal abidu, sama orang yang ahli ibadah. Ila siroti, setelah dia selesai berjembat di atas sirot. Orang alim, ulama, ustaz, orang yang ngebarin ilmunya, terus guru-guru kita, ada Bang Malik, ada Bang Muta, dia sebarin ilmunya. Iya. Selesai berjembat di atas sirot, terus dibanding dengan orang yang ahli ibadah, itu jauh banget. Kalau orang yang ahli ibadah, dia ibadah doang, itu buat dirinya sendiri. Puasa buat siapa?
congoran kita. Terus puasa buat congoran kita, buat diri kita sendiri. Iya. Setelah berjembat di atas sirat, dikumpulin nih orang alim, orang yang berilmu, sama orang yang ahli ibadah. Allah berkata tuh sama orang yang ahli ibadah, yang ibadahnya buat dirinya sendiri. Ya, udhulul jannah, masuklah kamu ke dalam surga. Wartama'um biha, nikmatilah kenikmatan surga. Itu kalau orang yang ahli ibadah. Sendiri doang masuk surga. Cuman kalau orang yang suka ngamalin ilmu nih, orang yang suka ngamalin ilmu, dia punya ilmu, diajarin lagi sama orang lain. Apa kata Allah? Kibuna, berhenti kamu di situ. Pasfah liman ahbabta, kasih syafaat, kasih pertolongan kepada orang-orang yang kamu cintai. Itu guru-guru kita nanti nyambut-nyambutin kita tuh. Apalagi kita kenal ulama besar. Ya, kita semua kenal semua sama guru-guru. Itu kalau kita ada di neraka, dicomot-comotin sama guru kita. Makanya rugi kalau kita hidup-hidupnya kita tidak punya guru. Bang Malik alhamdulillah ilmunya manfaat. Sampai sekarang masih dipakai rame rumahnya sama Yasin, sama pembacaan rawih. Kita bisa begitu kan? Kita bisa begitu kan? Kata belum tentu tuh kita bisa begitu. Kita posisinya orang alimah, orang ahli ilmu, sama orang ahli ibadah jauh banget. Di sana ngajarin kok. Iya. Kita cium tangan aja nih, antara sama yang tua cium tangan diajarin. Kalau kita cium tangan sama yang tua, kita lihat umurnya lebih tua dari kita. Padahal pinteran kita, adabnya pintu. Iya. Nah kalau misalnya yang tua bisa cium tangan sama yang muda, ya Pak, itu karena yang muda tahu bahwa kagak ada apa-apanya sama lu, biar lu masih muda juga. Begitu. Adabnya begitu, makanya jangan jangan begitu. Islam ngajarin bukan main, sampai salaman aja begitu. Saya cium tangan misalnya sama yang lebih berat, lu gua cium tangan sama lu, cium tangan. Cuma bisa jadi nih kalau orang yang mikir begini, ya walaupun gua tua, ilmunya banyak kan lu, gua mah kagak ada apa-apa sama lu, dan lu guru gua bisa narik gua bakalan yang ada di dalam neraka. Ilmu adab itu dipakai. Ini bahaya kalau semisalnya kita kagak ada ilmu adab, kagak ada ilmu tata cara kita untuk ibadah, untuk akhlakul karimah. Rasulullah kita tahu, Rasulullah diutus itu untuk menyempurnakan akhlak. Ilmunya mah kagak, cuma karena akhlaknya sampai sekarang Islam ada di dada-dada kita. Diomongin kagak marah Rasulullah. Iya, makanya saya ingat nih sama perkataan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bukan main. Imam Syafi'i di akhir-akhir hayatnya, dia pengen kagak ada. Datang Imam Syafi'i ke rumah sahabatnya yang namanya Abi Musa. Abi Musa juga seorang ulama. Iya, datang pagi-pagi. Kaifa asbahta? Bagaimana pagimu? Asbahtu wakilan ilallah. Sepertinya aku akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang soleh tahu tuh, kalau dia pengen dipanggil sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa balikon li ashabi, dan aku akan meninggalkan semua sahabat-sahabatku. Tapi Imam Syafi'i masih nasehatin Abi Musa sahabatnya, lawis tahatta kullal juhdi ala anturdiyan nasa. Andaikan engkau bersungguh-sungguh, begini, andaikan engkau bersungguh-sungguh, andaikan engkau mati-matian menginginkan semua orang harus suka kepada dirimu. Kita kan pengennya begitu ya? Pengennya kita begitu, semua orang ikutin. Yang jadi guru diikutin sama murid-muridnya, yang jadi RW diikutin sama warganya. Kita pengennya begitu tuh. Iya, kita pengennya begitu. Andaikan engkau bersungguh-sungguh
sabila ilaihi, maka tidak ada jalan bagimu untuk menginginkan semua orang itu harus suka kepada dirimu. Kagak bakalan bisa. Kagak bakalan bisa. Semua orang itu harus ikutin kita, semua orang itu harus demen sama kita, semua orang itu harus pada mahabbah sama kita. Kagak bakalan bisa. Tapi Imam Syafi'i masih terusin nasihatnya tuh pada Abi Musa, fa'akhlis niyataka wa amaluka lillah. Kalau kita menginginkan semua orang harus suka kepada diri kita, dengan semua amal diri kita, padahal kagak ada jalan buat itu, fa'akhlis niyataka, maka murnikanlah niat dan amal kamu lillahi ta'ala. Udah paling bagus, sholat karena Allah, haji karena Allah, belajar kumpul karena Allah, diikutin orang karena Allah, diikutin orang karena Allah. Karena emang gak bakalan bisa semua orang itu harus suka kepada diri kita, semua orang itu harus demen sama diri kita. Kagak bakalan bisa. Padahal kita pengennya begitu ya Bu Eman ya, Guru minta ya, pengennya begitu, semua orang harus ikutin kita, padahal kagak bakalan bisa. Murid kita ini kadang-kadang gitu sama kita, murid kita aja kadang-kadang ketik sama kita. Orang kan terbukti ke Imam Syafi'i, Imam Syafi'i ngajar, muridnya ada yang ketemu, ngomongin Imam Syafi'i, dia mungkin ngaduin lagi sama teman-temannya, benar begini, benar begini, iya. Ada yang ngadu lagi sama Imam Syafi'i, apa? Kata Imam Syafi'i, berarti saya berwibawa, berarti saya karismatik. Ngomongin di depan saya takut, makanya dia ngomongin di belakang saya. Itu murid aja belum tentu demen sama gurunya. Emang paling bahaya kalau kita belajar sama satu guru, bahayanya kita fanatik banget sama guru. Apa kata guru kita ikutin aja, fanatik tuh. Terus kalau misalnya guru kita banyak, itu guru kita beda-bedain. Kenapa gurunya begini ya, nyampeinnya begini ya, bukunya begini ya, nangkepnya begini ya. Itu guru kita bisa beda-bedain. Tapi kalau kita ngaji kitab ta'lim, semua itu kagak ada di hati kita. Semua itu kagak ada di hati kita. Yang dari ini bagus, yang dari itu juga bagus. Jangan pernah kita beda-bedain guru kita. Yang ini mah tahu gini, tadi katanya agak kebawahan. Berarti kita punya meksi. Saya juga punya meksi. Ya walaupun 2 jurus, 3 jurus, alhamdulillah diajarin yang ngajarin guru saya juga. Bang Minta dulu sempat diajarin apa Bang Minta. Itu bahaya tuh, kita menginginkan semua orang suka kepada diri kita, padahal kagak ada jalan. Niatin, ikhlasin niat kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh yang pertama. Yang kedua, kita merayain nih Isra Mi'raj. Masya Allah Pak, itu yang namanya Isra Mi'raj, otak pikiran buat kita percaya sama perjalanan Rasulullah. Isra itu kan artinya perjalanan malam, perjalanan di malam hari. Berarti kalau anak muda ngelancong ceweknya itu lagi Isra, ingat itu lagi Isra. Terus yang udah suami istri berantem sama bininya buntal-buntalin pakaian, pulang ke rumah mertuanya, pulangnya malam, itu juga berarti lagi Isra. Bukan main, 3 alam tembus sama Rasulullah, 3 alam tembus. Itu dari Haram ke Aqsa, itu namanya alam indrawi. Manusia masih bisa tembus tuh situ tuh. Sebab perjalanan dari Haram ke Aqsa itu kalau pakai otak sampainya 3 bulan. Sekelebatan sama Rasulullah, sekelebatan. Terus dari Aqsa ke langit ke-7 namanya alam malakut. Perintah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, yaitu sholat, bukan hanya wahyu yang turun, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dipanggil tuh kita 5 waktu. Kalau dipanggil 5 waktu, ya kita datang, kita hadir. Yang manggil siapa?
Al-Ikhlas. Bisa jadi di sini Ustaz itu yang mati di musola Nurul Iman. Cuman hakikatnya itu panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan begitu ya? Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Kita masih kata diam. Kita masih ngurusin urusan dunia kita. Makanya panggilan azan itu dua kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang kalau sebut nama Allah tuh, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberi rezeki. Manusia mah kagak bisa ngasih manfaat dan madarat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Pekerjaan kita, toko kita, usaha kita, apa kontrakan kita, itu cuma dikasih asbab sama Allah agar kita dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus siapa sih yang dipanggil sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Padahal itu panggilan mu'ajim, tapi hakikatnya panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, ternyata yang dipanggil sama Allah Subhanahu wa ta'ala asyhadu an la ilaha illallah. Berarti yang udah ngucapin dua kalimat syahadat. Kita udah ngucapin belum? Tiap saat kita doa at-tahiyatu wa barakatuh salawatun sampai kita ngucapin dua kalimat syahadat. Siapa lagi? Terus apa lagi? Hayya 'alas shalah. Ternyata kita dipanggil sama Allah Subhanahu wa ta'ala itu untuk ngerjain sholat. Satu lagi yang ayat hayya 'alal falah, dua kali kan ya? Hayya 'alal falah itu setelah kita ngerjain sholat, kita disuruh meraih kemenangan. Kata ulama aidakhalal jannah, masuklah kamu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hebatnya lagi ini lapan aja, lapan pertama ditaruh lagi di lapan terakhir Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah,